Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi dalam permenungan singkat kita pada hari ini, Jumat 1 November tahun 2024. Dan di dalam kalender liturgi gereja kita, pada hari ini adalah Hari Raya Semua Orang Kudus. Mungkin selama ini kita masih berpikir bahwa orang kudus adalah mereka-mereka yang telah dikanonisasi atau mendapat gelar khusus dan istimewa dalam gereja Katolik untuk menjadi kudus, seperti seorang santa atau santo atau para martir yang kita rayakan dalam waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan tertentu. Atau kita masih berpikir bahwa orang-orang kudus adalah mereka yang hidup dekat dengan Tuhan, yang selalu berdoa, yang berpuasa, yang bermati raga dengan disiplin yang ketat, seperti religius, biarawan-biarawati, para imam, uskup, atau Papa Suci Sri Paus. Tetapi pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk melihat lebih jauh tentang pandangan gereja Katolik mengenai kekudusan dan siapa saja yang bisa menikmati gelar tersebut meski tanpa melalui proses yang panjang menuju kanonisasi. Konsili Vatikan II dalam konstitusi dogmatis tentang gereja, yaitu Lumen Gentium, berbicara mengenai panggilan umum kepada kekudusan, bahwa semua umat beriman dalam keadaan dan status manapun juga dipanggil oleh Tuhan untuk menuju kesucian yang sempurna, seperti Bapa sendiri sempurna, masing-masing melalui jalannya sendiri. Dan pada artikel yang ke-40, Lumen Gentium, di sana ditulis demikian: semua orang Kristiani, bagaimanapun status dan corak hidup mereka, dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan cinta kasih. Jadi kita bisa memahami di sini bahwa gereja memiliki pandangan yang lebih luas. Kekudusan adalah milik semua orang Kristiani, milik semua orang beriman, milik kita semua. Sejauh mana kita berupaya, kita berusaha untuk berjalan menuju kepenuhan hidup dan kesempurnaan hidup sebagai orang Kristiani. Sri Paus Fransiskus juga melalui seruan apostoliknya Gaudete et Exsultate, dia mengatakan bahwa untuk menjadi kudus, orang tidak perlu menjadi seorang uskup, imam, ataupun religius. Kita seringkali tergoda untuk memikirkan bahwa kekudusan hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang dapat menjaga jarak dari pekerjaan biasa sehari-hari dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Gaudete et Exsultate nomor ke-14. Selaras dengan apa yang dikatakan, apa yang menjadi pemikiran gereja melalui Konsili Vatikan II, Paus Fransiskus juga mengatakan hal yang sama, bahwa kekudusan sebenarnya milik semua orang beriman tanpa memandang status dan corak hidup mereka, bahwa semua orang beriman dipanggil kepada kekudusan. Lebih lanjut, Paus Fransiskus mengatakan secara sederhana bahwa saya senang melihat kekudusan yang ada dalam kesabaran umat Allah, dalam diri orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang, dalam diri laki-laki dan perempuan yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka, dalam diri mereka yang sakit, dalam diri kaum religius lanjut usia yang tetap tersenyum, di dalam kegigihan perjuangan mereka untuk terus maju hari demi hari. Saya melihat kekudusan dari gereja yang militan. Seringkali hal tersebut merupakan kekudusan dari pintu sebelah, mereka yang hidup dekat dengan kita, mereka yang mencerminkan kehadiran Allah, atau dengan kata lain, tingkat mengenal kekudusan. Dengan perayaan hari ini, kita mau menunjukkan bahwa kita adalah gereja
yang satu dan selalu terhubung, saling mendoakan, saling meneguhkan. Para kudus yang kita rayakan adalah mereka yang telah menikmati kemuliaan surga. Merekalah gereja yang telah mulia. Merekalah gereja yang telah berjaya di surga. Merekalah yang selalu menjadi pendoa bagi gereja yang masih dimurnikan, gereja yang masih menderita di api penyucian. Dan juga merekalah yang senantiasa mendoakan kita, gereja musafir, gereja yang masih bersiara di tengah dunia. Kenapa gereja memiliki satu keyakinan bahwa kekudusan adalah milik semua orang beriman? Rasul Yohanes dalam bacaan yang kedua hari ini menyatakan bahwa saudara-saudara, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, sebagai orang beriman Kristiani, kita diajak untuk mengusahakan jalan kepada kekudusan melalui cara hidup kita, melalui tindakan kita, melalui kata-kata kita, agar kehadiran kita pun dapat menjadi berkah bagi sesama.